Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Sofiandani, NPM 2013-053155 dari kelas 1B PGSD 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa cara saat melaksanakan sholat. Sholat adalah sebuah kewajiban bagi umat muslim. Sholat adalah tiang agama. Sehingga kita sebagai umat muslim haruslah melakukan sholat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 631, 5615 dan 6008 disebutkan bahwa shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kalian bagaimana kalian melihatku sholat. Di situ berarti kita sebagai umat muslim kita disuruh untuk sholat sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang cara-cara sholat tersebut. Yang pertama, mari kita bahas tentang takbiratul ihram, tentang takbir. Takbir dalam sholat itu dilakukan di 3 saat. Yang pertama, saat takbiratul ihram. Yang kedua, saat akan ruku. Dan yang ketiga, saat bangun dari ruku atau i'tidal. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 735 yang berbunyi, Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza ftataha sholata wa idza kabbara liruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i kadzalika aidon faqala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika fi sujudi. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya ketika memulai sholat, ketika takbir untuk ruku, dan ketika mengangkat kepala setelah ruku sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Dan Rasul tidak melakukan takbir tersebut saat akan sujud. Di situ berarti Rasul menjelaskan bahwa takbir itu dilakukan saat permulaan sholat, yang kedua saat kita akan ruku, dan yang ketiga saat kita bangun dari ruku. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 304 dan Abu Daud nomor 963, "Tsumma nahadha tsumma sana'a fi ruk'ati ats-tsaniyati mithla dzalika hatta idza qama min as-sajdataini kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima kama sana'a hina ftataha sholata." Yang artinya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit, kemudian melakukan rakaat kedua seperti rakaat pertama sampai beliau selesai melakukan kedua rakaat tersebut. Beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan pundaknya sebagaimana yang beliau lakukan saat takbiratul ihram tadi. Hadis ini menerangkan bahwa saat memasuki rakaat ketiga itu juga dilaksanakan takbiratul ihram yang disertai dengan mengangkat tangan. Pada hadis pertama dan kedua yang saya jelaskan tadi, di situ menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan ketika takbir itu setinggi bahu seperti ini. Selanjutnya saya akan menerangkan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengangkat tangannya saat takbir setinggi telinganya atau jempol tangan mendekati dengan telinga seperti ini. Dijelaskan dalam hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1110 yang berbunyi, la anzurunna ila sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala falamma ftataha sholata kabbara wa rafa'a yadayhi fara'aitu ibhamaihi qariban min udunaihi. Yang artinya sesungguhnya aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memulai sholat, beliau bertakbir lalu mengangkat kedua tangannya sampai aku melihat kedua jempolnya dekat dengan kedua telinganya. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa mengangkat tangan saat takbir itu ada 2 versi. Yang pertama yaitu setinggi bahu seperti ini, dan yang kedua adalah jempol tangan mendekati dengan dalam telinga. Jika ada suatu pertanyaan
Dulu manakah antara mengangkat tangan dan takbir? Dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 729 yang berbunyi, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibaihi, tsumma sholatu yarfa'u yukabbiru." Yang artinya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai keduanya setinggi pundak, lalu bertakbir. Allahu Akbar. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah mengangkat tangannya terlebih dahulu, baru melafazkan takbir. Selanjutnya kita membahas tentang cara-cara bersedekap. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 727 yang berbunyi, "Tsumma wada'a yadahul yumna ala dhahri kaffihil yusra warrusqi wasa'idi." Yang artinya, setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri seperti ini, atau di atas pergelangan tangan, atau di atas lengan. Jadi terdapat 3 versi. Yang pertama yaitu di atas punggung tangan, yang kedua di pergelangan tangan, dan yang ketiga di lengan. Kemudian hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabada biyaminihi ala syamalihi." Yang artinya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam sholatnya, beliau melingkari tangan kirinya dengan tangan kanannya. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 886, Baihaqi yang kedua nomor 28, dan disahkan Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Jadi maksudnya seperti ini, dilingkarkan. Kemudian terdapat 2 versi dalam meletakkan tangan setelah takbir. Yang pertama, Allahu Akbar, di atas dada, dan yang kedua itu di bawah pusar. Selanjutnya tentang doa iftitah. Doa iftitah itu memiliki banyak sekali versi, tapi yang biasanya umum digunakan itu ada 2. Yang pertama yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqas thawbal abyadu minad danas. Allahumma usil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Itu doa iftitah yang pertama. Dan ada lagi doa iftitah yang sering digunakan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ada yang hanya sampai situ. Ada juga yang ditambahi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sekian video penjelasan tentang beberapa syarat-syarat atau hal-hal yang wajib dilakukan saat sholat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.